Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika masih di panti pendidikan para calon imam, dosen retorika dan homiletika mengatakan bahwa sebagai pengkhotbah kita berkewajiban untuk menyiapkan khotbah dengan baik, dengan alur pikiran yang teratur, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh umat yang mendengar. Karena itu perkayalah diri dengan studi kitab suci, bacaan-bacaan dari berbagai disiplin ilmu, dan cerita-cerita aktual yang relevan untuk pendengar. Rangkailah semua itu dengan baik yang ditutup dengan pesan moral yang benar, selaras dengan ajaran gereja, konkret dan dapat diingat umat yang mendengarnya. Namun khotbah yang terbaik itu bukan yang diucapkan di mimbar gereja, tetapi teladan hidup yang sejalan dengan apa yang dikhotbahkan. Karena itu, haruslah dijaga keselarasan antara seruan di podium dan perbuatan konkret setiap hari. Mengenang kembali nasihat ini sekarang, saya teringat akan kata-kata Yesus kepada para murid-Nya yang tertera dalam Injil Matius bab 23 ayat 2-3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ilustrasi ini saya angkat untuk mengawali refleksi di episode ke-127 dalam Pekan Doa Sedunia, di mana kita menemukan doa Yesus menjadi perutusan bagi para murid-Nya. Kita sudah mendalami kemuliaan salib sebagai mahkota pelayanan yang membawa manusia ke keselamatan dalam refleksi yang lalu. Dan kini kita akan melanjutkannya dengan bagian kedua dari doa Yesus, yang menugaskan para murid untuk saling mendoakan satu sama lain, membina kesatuan internal yang akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk membina kesatuan dengan banyak pihak yang lain. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Yohanes bab 17 ayat 9-19. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa kepada Bapa. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara,
Untaian doa Yesus ini menggarisbawahi tugas yang harus dimulai oleh para murid sendiri. Mereka bertanggung jawab menggembalakan umat beriman dan memelihara keutuhan jemaat Kristus. Karena itu, persekutuan di antara mereka perlu diperkokoh lebih dahulu, sehingga mereka sanggup menghadapi tantangan kegelapan yang hendak mencerai-beraikan murid-murid Tuhan, sekaligus menjadi teladan bagi mereka. Keteladanan mereka akan lebih kuat berbicara kepada orang banyak ketimbang kata-kata tanpa contoh konkret. Bagaimana mereka harus melakukannya? Yesus memberikan beberapa petunjuk. Pertama, para murid perlu membina kesadaran bahwa mereka dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Di tangan mereka terletak tanggung jawab mewartakan kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia. Seperti kesuksesan seorang atlet membuat pelatihnya terkenal, keberhasilan seorang murid membuat gurunya dikagumi. Demikianlah hidup iman yang benar para murid akan membuat Tuhan dicari dan dihormati. Kemuliaan Tuhan diterima dan dihargai dunia jika para murid berbuat yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan itu. Kedua, sejak dipilih dan diterangi oleh Roh Kudus untuk menerima pengajaran firman yang menjadi manusia, para murid menjadi orang yang istimewa dengan standar nilai hidup yang berbeda dari nilai dunia. Mereka bukan lagi dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Yesus mengingatkan mereka bahwa dunia akan melawan mereka karena hal itu. Namun jika mereka ingin agar kerajaan Allah ditegakkan, mereka harus masuk ke dalam dunia dan membawa warta sukacita Injil kepada orang yang mencari Tuhan. Ketiga, kesadaran akan kewajiban mewartakan kerajaan Allah dan perlawanan yang bakal dihadapi dari dunia menuntut kesatuan di antara mereka. Mereka wajib mencari domba yang hilang, tetapi tak boleh mengorbankan 99 ekor domba yang tidak hilang. Di kemudian hari, doa Yesus ini mereka lakukan di masa 9 hari penantian menjelang Pentakosta. Persekutuan mereka dalam doa membuat hati mereka siap menerima pencurahan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri mereka, tak ada lagi kata mundur. Tak ada lagi satupun hal yang menghalangi kesetiaan mereka pada Tuhan hingga akhir hayat. Saudara, kewajiban para murid ini disampaikan oleh Yesus dalam wujud doa. Saya percaya para murid juga turut berdoa. Saya teringat akan seorang bapa yang selalu menolak ketika dipilih menjadi ketua satu kelompok rohania. Padahal semua anggota tahu ia seorang pendoa dan organisator yang baik. Maka saya mengajak anggota-anggota kelompok ini berdoa dengan memakai inspirasi dari doa Yesus ini. Dalam acara sesudah doa bersama itu, sekali lagi para anggota memilihnya untuk menjadi ketua. Ternyata ia langsung setuju. Saya agak heran, tetapi ia lalu berkata, "Saya tadi juga berdoa, dan doa yang Romo sampaikan itu saya amini. Maka itu janji yang harus saya tepati. Dengan doa seperti tadi, saya tidak ada alasan untuk menolak, karena ini kehendak Tuhan." Demikianlah kehendak Tuhan bagi kita. Oleh baptisan kita dituntut untuk menghayati nilai-nilai Injil dengan baik, karena dengan itu kita menunjukkan kemuliaan Tuhan dan mewujudkan secara konkret kerajaan Allah. Karena tantangan begitu banyak, kita perlu saling mendukung satu sama lain. Unsur esensial saling mendukung ini ada dalam doa satu bagi yang lain. Karena dalam ikatan doa, kita semua berkarya bersama Tuhan. Maka jalankanlah misi doamu, bukan semata-mata untuk kebutuhanmu sendiri saja, tetapi juga bagi seluruh umat Kristiani yang mewartakan firman Tuhan, terutama untuk orang-orang yang dilawan dan dianiaya karena imannya.
Semoga nama Tuhan semakin dimuliakan dan kerajaan Allah semakin berkembang hingga memenuhi muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus, gerakanlah hati kami untuk saling mendoakan, sehingga persatuan umat dalam komunitas-komunitas iman semakin kokoh, yang menguatkan setiap orang dalam tugas memwartakan sabda-Mu. Kiranya sukacita iman selalu mengawani perjalanan kami di tengah kesulitan dan perlawanan orang-orang yang tidak menghendaki kerajaan-Mu. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan oleh kesaksian hidup kami. Amin.